Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada mata kuliah Manajemen Hubungan Sekolah dan Masyarakat. Bagaimana saudara-saudara semua? Tentu kita harapkan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan bisa melaksanakan aktivitas kita sehari-hari. Sebagaimana yang kita ketahui, manajemen tidak akan terlepas dari adanya planning, adanya organizing, adanya actuating, dan controlling. Nah, sekarang kita pada pertemuan ini kita akan bicarakan tentang konsep dasar manajemen hubungan sekolah dan masyarakat. Sebelum kita masuk kepada materi tersebut, baiklah kita lihat capaian pembelajaran yang harus kita peroleh. Pertama, sebagai mahasiswa, Anda sebagai calon pemimpin pendidikan harus mampu memahami dan mengimplementasikan hubungan komunikasi yang harmonis dengan masyarakat dalam menjalankan tugas-tugas profesional untuk mengembangkan profesi karir Anda di masa yang akan datang. Nah, ini adalah capaiannya. Kemudian untuk itu saudara harus perlu memahami deskripsi singkat mata kuliah kita ini, bagaimana saudara nanti manajemen hubungan sekolah dan masyarakat merupakan mata kuliah yang membekali saudara tentang pengetahuan dan pemahaman serta kaidah-kaidah yang berhubungan dengan sekolah, madrasah, dan masyarakat. Nah, saudara sekalian, seperti yang saya sampaikan tadi, bagaimana konsep dasar hubungan sekolah, madrasah, dan masyarakat. Tentu kita tidak akan terlepas sebagai manajemen yang berbasis daripada Islam. Tentu kita lihat isyarat-isyarat ayat dan hadis nantinya yang berkaitan dengan nilai-nilai yang terdapat yang berkaitan dengan hablum minallah, hablum minannas. Ini bisa kita lihat pada surat Al-Hujurat ayat 13 yang mana Allah berfirman, Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arrafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Shadaqallahul azim. Nah, saudara-saudara sekalian, ini adalah konsep yang terdapat di dalam Al-Quran sebagai bahagian dari yang perlu kita pahami, bahwa ini adalah menjadi dasar bagi kita membina hubungan antara manusia dengan manusia. Nah, ketika kita bicara tentang lembaga pendidikan, ini adalah antara manusia yang bergerak di dalam lembaga pendidikan, baik itu pendidik, peserta didik, tenaga kependidikan, perlu menjaga hubungan yang harmonis dengan semua stakeholder yang ada. Nah, untuk itu saudara-saudara sekalian, beberapa pakar mengungkapkan berpendapat seperti Ruslan mengatakan bahwa manajemen humas adalah komunikasi dua arah antara satu organisasi atau lembaga dengan masyarakat atau publik secara timbal balik dalam rangka pencapaian tujuan serta fungsi-fungsi manajemen bersama dalam rangka mencapai tujuan bersama. Nah, di sisi lain kita lihat Kusnadi mengungkapkan bahwa manajemen humas adalah salah satu fungsi yang menilai sikap publik, menyatakan sikap dan prosedur seseorang atau organisasi atas dasar kepentingan publik dan melaksanakan
berencana untuk memperoleh pengertian dan pengakuan publik. Nah, kemudian kita lihat lagi pendapat yang dikemukakan oleh Wahyo Sumijo mengungkapkan bahwa manajemen humas adalah suatu proses pengembangan lembaga pendidikan dengan masyarakat yang memungkinkan orang tua dan warga wilayah yang ada di sekitarnya berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan pendidikan di sekolah. Nah, tentunya di sini juga madrasah. Kemudian yang keempat, saudara-saudara sekalian, nah ketika kita lihat dari beberapa pendapat di atas, tentu ada juga yang kita lihat dari pendapat Frank Jeffkin. Nah, beliau mengatakan bahwa humas merupakan sebagai sesuatu yang berbentuk komunikasi berencana, baik ke dalam maupun keluar. Ke dalam berarti adalah internal organisasi, pendidik, peserta didik, dan tenaga kependidikan. Keluar tentu adalah organisasi atau masyarakat luas untuk mencapai tujuan khusus, yaitu pengertian bersama. Nah, dari ini diantara beberapa pendapat ahli yang kita kutip. Nah, tentunya nanti saudara-saudara sekalian bisa mengupdate terus pendapat-pendapat daripada ahli yang berkaitan dengan pengertian konsep dasar manajemen humas ini. Nah, ini adalah bahagian dari tugas saudara untuk mencarinya dan mengupdate informasi-informasi terbaru yang berkaitan dengan materi kita hari ini. Nah, saudara-saudara sekalian, dari keempat pendapat di atas, tentu dapat kita pahami bahwa manajemen humas merupakan komunikasi dari suatu lembaga kepada publik, sehingga publik terbuka untuk memberikan saran kepada lembaga tersebut. Dengan demikian, kegiatan-kegiatan yang direncanakan oleh suatu lembaga pendidikan akan sesuai dengan kebutuhan publik. Nah, dapat memberikan bantuan baik moral maupun material. Ini berarti bahwa lembaga pendidikan tersebut mendapat pengakuan dari masyarakat. Nah, ini dapat kita lihat di gambar ini. Nah, adanya komunikasi antara pihak penyelenggara pendidikan dengan masyarakat luas, sehingga program-program yang direncanakan oleh lembaga mendapat pengakuan dan bantuan oleh masyarakat. Nah, ini nanti bisa Anda lihat dalam perkembangan pendidikan dunia hari ini, bahwa sekolah-sekolah yang berbentuk boarding itu lebih diminati oleh masyarakat. Karena apa? Program-program yang ada di lembaga itu sesuai dengan kebutuhan masyarakat kita. Karena saat sekarang masyarakat kita lebih karena kesibukan mereka menyerahkan sepenuhnya pendidikan anak-anak mereka ke lembaga pendidikan. Maka oleh karena itu terjadinya dekadensi moral, kemudian bimbingan yang harus maksimal kepada peserta didik, maka ini akan dibutuhkan lembaga-lembaga pendidikan yang representatif
yang mampu nanti lembaga tersebut mengakomodir kebutuhan masyarakat. Nah, ini dapat nanti saudara lihat, umpamanya SD umum, SMP umum, dia gratis dibiayai oleh pemerintah, sementara masyarakat kita lebih cenderung kepada SD IT, SMP IT. Nah, ini artinya apa? Bahwa masyarakat sekolah dasar Islam terpadu atau SMP Islam terpadu lebih mendapatkan perhatian di tengah-tengah masyarakat. Maka ini akan bisa Anda lihat nanti bagaimana manajemen humas yang dilaksanakan di sekolah-sekolah Islam terpadu tersebut. Nah, ini bisa menjadi model bagi kita untuk melihat bagaimana konsep dasar manajemen humas di lembaga pendidikan. Tentu seperti yang kita pahami bahwa humas di manajemen humas itu bagaimana seorang manajer merencanakan, melaksanakan, melakukan evaluasi terhadap kegiatan-kegiatan kehumasan. Nah, saudara-saudara sekalian, kemudian ketika kita melihat, nah konsep dasar ini tentu akan berkorelasi dengan tujuan humas itu sendiri. Nah, apa tujuannya? Adalah menurut Jenner mengungkapkan bahwa tujuan humas adalah agar masyarakat berpikir lebih tinggi tentang organisasi yang kita miliki. Kemudian apalagi? Abdurrahman mengungkapkan bahwa tujuan humas adalah menyumbangkan goodwill dan mendapatkan perhatian masyarakat. Nah, ini yang kita lihat. Yang berikutnya, Kristiantono mengungkapkan bahwa tujuan humas adalah untuk menciptakan suatu pemahaman berupa public relation antara suatu lembaga dengan masyarakat. Nah, kemudian berikutnya kita lihat apa yang dikemukakan oleh Ruslan. Kehadiran humas adalah alat manajemen modern secara struktural dan merupakan bahagian yang integral dari suatu organisasi. Kemudian Kusma Tuti mengungkapkan bahwa tujuan humas adalah membangun, menjaga dan membina sikap yang dapat membawa kedua belah pihak merasa senang dan tidak merasa dirugikan. Dari beberapa pendapat di atas, tentu dapat kita simpulkan bahwa tujuan humas adalah membangun hubungan timbal balik antara lembaga pendidikan dengan masyarakat. Nah, saudara-saudara sekalian, untuk pertemuan kita ini cukup demikian. Tentunya kita berharap ini adalah stimulan saja. Mudah-mudahan kita dapat mengembangkannya. Terima kasih atas segala perhatian saudara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.